Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat Cikalpedia yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini kami bisa bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Falah As-Subuki di Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Kami datang ke sini untuk merefleksi dan momentum menjelang Ramadan ini. Saya kira kita perlu mengapresiasi dan menggali tradisi yang pernah hidup dan bertahan sampai hari ini, sampai saat ini. Dan salah satu yang menarik bagi kami di sini tuh ada jejak penyebar atau dai, dalam hal ini daiyah ya, Ibu Nyai Hajah Hamnah kan ya. Salah satu beliau ini tercatat sebagai figur atau sosok yang menyebarkan tarekat Tijaniyah. Tarekat ini bagian dari tradisi tasawuf ya dalam Islam, yang mungkin di Kuningan kaget gitu kalau misalkan di Parakan ada jejak itu. Kalaupun secara umum memang tidak hanya di Parakan, kalau di Kuningan, di beberapa wilayah lain mungkin juga ada tarekat-tarekat lain. Nah, sebelum itu, alhamdulillah sore hari ini saya bisa ketemu langsung dengan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah As-Subuki, Pak Kiai Muhammad Rafiq Albana. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Sebelum nanti kita ngobrol tentang gimana sih perjalanan atau rekam jejak ya, Ibu Nyai, kira perlu dikenalkan dulu kepada Sobat Cikalpedia. Pondok pesantren ini sejarahnya seperti apa dan sampai hari ini kondisinya bagaimana, Kang? Silakan. Kalau Pondok Pesantren Nurul Falah As-Subuki itu pada dasarnya didirikan pada tahun 1972. 1972. 1972 ya. Artinya ketika sosok Ibu Hamnah menikah dengan bapak di sini. Jadi pada dasarnya awalnya itu Ibu Hamnah itu adalah seorang wanita yang memang mempunyai ambisi kuat ya, mempunyai ambisi, berpendirian, terus dia mempunyai rasa kedisiplinan yang tinggi, dan dia itu pertama ke Kuningan itu sebagai seorang penceramah ke tiap-tiap majelis taklim. Awalnya seperti itu, dan kemudian bertemu dengan bapak, dan akhirnya beliau itu menetap di sini dan langsung mendirikan pesantren Nurul Falah As-Subuki pas dengan dia menikah tahun 72 dan saya lahir tahun 73 itu sudah memiliki pesantren, dan pesantrennya itu awal jejaknya dari keluarganya bapak gitu. Tinggal meneruskan gitu istilahnya. Jadi memang ada cikal bakal, yaitu di musola bawah itu, musola. Di bawah kan ada musola. Nah itu musola musola pertama itulah yang didirikan oleh kakek saya Bapak Kiai Ahmad Dasuki. Kakek dari bapak maksudnya. Ya, betul. Nah setelah itu ketika bapak menikah dengan ibu, tinggal ya dilanjutkan. Oke. Seperti itu. Awal Pondok Pesantren Nurul Falah As-Subuki itu ya seperti itu ya, awalnya. Ya. Terus berarti Akang generasi kedua. Saya generasi kedua. Generasi ya? Kalau dari ibu orang tua saya generasi kedua saya. Kalau dari kakek berarti ya saya generasi ketiga. Sekarang gimana nih? Tepatnya itu di dusun apa, Kang? Ini di Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, di RT 2. RT 2 RT1. Kalau santrinya gitu? Kalau santrinya awal-awal itu adalah santri kampung. Pengajian Kalong. Betul. Santri Kalong itu dari Parakan Girang, dari Buah Jenuk, dari Cikohoripan itu ke sini mangkalnya. Artinya nganjek sini. Bahkan musola itu tadinya kan masih sederhana, tidak seperti ini ya, walaupun ini juga sudah seharusnya direhab gitu ya. Itu ada kamar di atasnya khusus untuk anak-anak yang jauh, yang dari Parakan Girang, Buah Jenuk gitu ya. Itu dari Cikohoripan nginep, jadi pagi baru pulang. Jadi berangkat sore 4:30,
nanti sampai sini ngaji, malam tidur, pagi setelah subuh ngaji, baru pulang ke rumahnya. Santri kalong. Ya untuk pertama kali santri Nurul Falah itu seperti itu. Yang berikutnya ada santri yang dari luar nginep. Ada sekitar 5 orang. Ya itu 5 orang, terus selesai, 3 orang selesai, 1 orang gitu. Nggak banyak, nggak seperti sekarang. Nah ketika di generasi saya tahun 2016 apa 16 kalau tidak salah. 2016 itu kita mendirikan Nurul Falah ini dengan apa artinya? Dengan mengadakan sekolah resmi. Oh di sini ada sekolahnya berarti? Iya, di sini ada sekolahnya. Sekolah MTS, namanya juga sama dengan pondoknya, MTS Nurul Falah As-Subuki. Kemudian 3 tahun berikutnya MA Nurul Falah As-Subuki. Itu ya karena permintaan dari para wali santri, gitu ya. Ketika dipegang sama saya tahun 2016 seperti itu. Gitu. Sekarang berarti jumlahnya berapa? Sekarang itu ada sekitar 250-an dengan MA. Untuk MTS sekitar 111, anak MA sekitar ya sisanya ya, anak 150-an lah gitu. Terus ada anak-anak kuliah. Sekarang kita buka kuliah sekarang. Maksudnya kuliah itu ya kelas jauh ya. Belum punya kelas jauh dari Buntet pesantren asal ibu. Asalnya ibu. Oh berarti ibu tuh bukan asli sini ya? Oh bukan, yang asli itu bapak. Asli sini itu bapak. Terus ibu itu dari Buntet pesantren. Jadi awalnya ibu menikah dengan bapak itu berawal dari ibu sering ngaji ke pengajian-pengajian. Ngaji taklim lah kalau zaman sekarang itu ya, pengajian-pengajian. Jadi kalau sekarang di Kemenang itu istilahnya penyuluh. Penyuluh ibu, kemarin kan belum ada penyuluh dulu itu ya. Jadi ibu masih ngisi gitu, ngisi. Dari Cirebon itu tuh? Iya, dari Cirebon. Di Apun Lur Agung, Lebak Wangi ngisi. Terus di kesini Lancak Musik di Sindang Sari, di apa namanya? Ya itu jajahannya di Sindang Sari Lur Agung gitu. Dan masih Lur Agung tuh, yang Tamlur sekarang itu. Nah, itu. Ibu ngisi pernah di situ. Nah, itu diteruskan sama saya. Nama lengkapnya Ibu Haji apa? Ibu Haji Hamnah. Ibu Haji Hamnah. Nama lengkap. Ini kan jarang berarti Kang ya, sosok perempuan. Memang ibu itu bisanya kalau sekarang itu viral, itu karena ibu itu satu perempuan, mubalik pertama perempuan di Kuningan, yang kedua suaranya luar biasa. Melengking suaranya itu. Dan konsep-konsep ceramahnya itu merakyat kalau zaman sekarang gitu ya. Jadi ibu itu kalau dinilai itu ya memang kalau sekarang artis mah ya multi talenta gitu. Iya ibu itu. Jadi karena mubalik pertama perempuan, maka ibu langsung booming gitu. Sampai dia itu ceramah itu ke Jawa Timur. Pernah gitu. Iya. Karena itu seperti itu. Dan termasuk saya Kang ya ketika mencari info tentang ini agak kaget juga gitu kok ada sosok perempuan yang biasanya kan kalau dai gitu ya untuk Kuningan gitu, terus apalagi ini erat kaitannya dengan tarekat Tijani. Ini kan ini perempuan nih, ini kan harus digali dan kira ya penting lah untuk generasi saat ini. Berarti ibu kesini dari Buntet, ketemu sama bapak gitu ya, dan menetap di sini dan pondok pesantrennya sampai hari ini masih eksis gitu kan. Jadi kita hanya sebagai pengembangan berikutnya. Betul. Berarti kalau dari silsilah keluarga, ibu itu siapa ke atas? Ibu itu cucunya Kiai Abbas Buntet pesantren. Cucu? Iya cucu. Ya kalau saya berarti jatuhnya buyut ya. Kiai Abbas itu punya istri punya anak Nyai Maryam. Nyai Maryam punya anak ibu. Jadi berarti dari Kiai Abbas itu ya cucu. Kalau saya kan berarti buyut. Dari pernikahan dengan bapak berarti punya anak berapa? 4. Saya yang paling besar. Gitu. Iya 4. Terus ya. Iya. Kalau secara ini Kang, kalau di tarekat itu kan ada sanad keilmuan juga kan ya. Itu kalau diurut itu kemana berarti? Begini, ibu itu seharusnya ya Tarekat Tijani itu mukodamnya atau orang yang bisa membaiat ya. Kalau bahasanya membaiat berarti kan. Mursyid ya itu. Itu harusnya kan laki-laki.
ya. Tapi karena ibu adalah seorang pejuang, artinya penceramah dengan banyaknya masa, banyaknya jamaah gitu, maka direkomendasikan masuk sebagai mursyid muqaddam sama paman saya, adik nisan ibu saya gitu, yang merekomendasikan. Nah itu akhirnya ibu masuk ke Thariqah Tijaniyah sebagai mursyid di Surabaya. Di Surabaya ya. Iya di Surabaya, kan pusatnya di Surabaya itu. Nah, ketika ibu wafat dan saya itu waktu itu masih pendidikan pesantren ya, itu dicari anaknya ada nggak, anaknya yang pesantren katanya begitu dari Surabaya. Akhirnya setelah dicari sampai ke Buntet, dicari ya, di Buntet kan menunjukkannya berarti ke saya gitu. Ya, saya itu akhirnya ke Surabaya sowan sana bahwa saya ini adalah anaknya Ibu Hamna. Oh, baru ketemu gitu. Jadi ya saya tidak perlu dibaiat lagi, saya langsung otomatis karena ibu saya seorang mursyid, orang muqaddam, ya saya meneruskan bisa langsung gitu dibaiat. Ya, gitu cara membaiat. Berarti kalau ditarik garis lurus ke atasnya lagi berarti ibu dari paman tadi ya? Iya. Ke atasnya lagi? Ke atasnya ya itu ke Kiai Abbas, ya Kiai Abbas terus langsung ke Syekh Atijani ke Surabaya ke guru itu. Surabaya langsung ke Syekh Atijani. Ya. Biasanya itu kan amalan yang artinya sebelumnya kan harus hadarah dulu. Betul. Jadi itu Kiai Abbas dulu, Kiai Abbas, terus Kiai Abdul Jamil, Kiai Fahim gitu. Syekh Atijani dulu pertama ya, Syekh Atijani, terus Kiai Abbas. Wafat berarti tahun ibu ya? Ibu itu 2012. Tanggal 7 Januari 2012 wafat. 2012. Tapi untuk karir dakwahnya itu sampai akhir juga atau? Ibu itu sejak kena gula ya. Gula sekarang gula itu sudah berkurang, cara berdakwahnya itu berkurang. Ya diteruskan dulu karena sayanya masih di pondok, diteruskan oleh keponakan-keponakan gitu. Ya. Terus ketika saya selesai dan saya mukim menikah gitu. Saya kan menikah itu terakhir di pondok pengabdian ya, langsung dipanggil suruh menikah gitu. Nah terus saya meneruskan yang kecil-kecil dulu gimana gitu. Akhirnya sampai saya setelah selesai semua jejak penceramahnya ibu itu diteruskan sama saya. Nah saya baru melangkah ke Thariqah. Ketika waktu itu juga memang banyak yang nyari saya kan, nyari anaknya gitu lah, anaknya ibu ada nggak anaknya ibu Hamnah? Ya saya langsung ke Surabaya. Artinya langsung sowan lah, ya memperkenalkan saya ini anaknya ibu. Betul. Akhirnya setelah itu saya baru bisa mengembangkan Thariqah. Selain Akang sebagai penerus biologis juga kan ya. Di Kuningan sebarannya itu kemana Thariqah ini? Kalau Thariqah ibu itu ya sesuai dengan pangsa pasar bahasanya itu ya. Artinya ibu itu kan seorang pengisi majelis taklim, maka di Luragung, di Sindang Sari, terus di Dukuh, kalau sekarang Kecamatan Maleber semuanya dikuasai ibu ya. Dukuh, Karangtengah itu kan semuanya pangsa pasarnya ibu gitu. Jadi saya itu ngisi setelah ibu aja, nggak ada saya ngisi ya itu ngisi ke Kuningan Kota, majelis taklim gitu. Kabar-kabar terakhir kan katanya di Kuningan juga sudah ada Thariqah Atijani, cuman saya belum menghubungi lah siapa pimpinannya gitu. Kalau tidak salah di Lengkong ada. Betul. Ya artinya yang di luar ibu gitu ya, yang di luar jihad ibu. Iya. Khasannya itu apakah kalau Thariqah Tijaniyah? Gimana? Khasnya, ciri khasnya itu? Ciri khasnya itu ya wiridan. Jadi wiridan yang dilakukan itu tidak banyak ya istilahnya. Cuman baca la ilaha illallah 100, istighfar 100 diselingi dengan baca sholawat. Itu aja udah wiridan. Jadi bisa satu hari bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Wiridannya. Udah wiridan aja itu. Khasnya ya wiridan itu. Iya. Nggak ada misalkan kekhasan lain misalkan selain wirid, pasti ritual khusus kan pasti ada ya. Wiridan atau apa? Tapi ada gerakan lain misalkan untuk bidang-bidang yang lain? Oh enggak. Atau ini enggak. Thariqah Tijaniyah itu satu thariqah yang sangat paling mudah. Paling mudah dilakukan oleh, makanya banyak masanya tuh paling mudah. Paling mudah. Artinya beda dengan yang lain kan. Ada satu waktu yang harus ngaderes di 1 bulan tuh gitu. Misalkan di Jumat Pon atau Jumat Kliwon ada ngaderes. Itu ada kan thariqah yang lain mah ada kan. Seperti Naksabandia, Satoriyah kan beda. Kalau Tijaniyah nggak cukup dengan wiridan aja itu. Jadi dibaiat dulu masuk, setelah itu baru
wiridannya seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang wiridan lupa, ya besok berarti 2 kali double bacanya. Oh gitu. Oh, itu aja. Iya, iya. Jadi memang sangat ringan ya Thariqah Tijani. Dan mungkin juga ya karena udah lepas dari masa penjajahannya Ya. Ibu ya. Jadi berbeda dengan misalkan Thariqah sebelumnya yang juga dibuntat dan lain-lain sampai ke gerakan politik melawan penjajah gitu. Iya, iya. Kalau Ibu sejarah itu enggak ada. Ibu tuh hanya sekedar dia seorang penceramah dan mempunyai Thariqah, dan siapa yang mau ikut dengan Ibu Thariqah. Dan ketika ada acara-acara seperti acara apa ya, tahunan tuh tadi Tijani seperti kemarin di Garut gitu ya, haul istilahnya haul ya. Ada itu. Ya baru Ibu bawa masa, mau ikut enggak nih, berapa bis ikut gitu. Gitu. Jadi hanya sekedar penerus sebetulnya gitu. Kalau ininya Kang, secara teologis ini Tijani ini kan tetap garisnya kan Ahlus Sunnah kan Kang ya. Iya. Termasuk kalau ajaran yang lain misalkan yang berbeda, mungkin ada perbedaan sedikit dengan yang apa? Ya perbedaannya jauh ya. Jauh, artinya kita kan nggak harus ada acara bulanan lah gitu, seperti itu. Cuman cukup dengan wirid aja. Jadi kalau misalkan bagaimana dengan Thariqah yang lain dibandingkan beda, beda jauh. Thariqah Tijani itu yang paling ringan. Cuman memang di Thariqah Tijani itu yang sekarang seperti saya udah jadi mursyid dan muqaddam, itu tidak boleh dicampurkan dengan Thariqah yang lain. Kalau sudah masuk ke Tijani, ya sudah Tijani aja. Oh gitu. Tidak bisa 2 Thariqah lah, bagaimana? Enggak bisa. Tijani ya udah Tijani aja satu. Begitu. Selain wirid Kang, selain wiridnya yang juga punya ciri khas, barangkali kan ada ajaran almarhumah yang sesuai misalkan dengan nilai-nilai kebangsaan atau dengan moderasi beragama atau gimana? Ada nggak ajaran khusus misalkan yang ini sejalan loh dengan Pancasila, misalkan dengan kebangsaan lah, kebangsaan. Ada nggak? Jadi pada dasarnya begini ya, Ibu itu menyebarkan agama itu tidak menentang dengan aturan-aturannya negara gitu ya. Justru lebih membaurkan, ya seperti membaurkan. Termasuk dengan tradisi yang ada. Tradisi yang ada, artinya diibaratkan seperti ini, Ibu itu ikut arus dulu. Nah setelah ikut arus dan arus itu sudah mengikuti dan dia udah menjauhi dengan arus, maka Ibu akan membelokkan dengan apa yang ilmu yang didapat. Begitu. Artinya ya memang tidak ada dengan ajaran gimana bertentangan enggak. Ya iya, justru Ibu itu sangat fleksibel ketika menyebarkan ilmu itu. Fleksibel artinya menyesuaikan dengan keadaan gitu. Tidak langsung apalagi anarkis ya, enggak ada. Jadi cara Ibu itu ya mengikuti alur, setelah itu baru membelokkan alur gitu. Kan biasanya kan sudah ada 5 poin ajaran Tijani, atau ada 7 poin yang memang harus menjadi karakter khas gitu para santri atau para pengikut tarekat Tijani. Ada kesimpulan itu kan? Enggak. Itu aja sih, istiqomah wiridan aja sih sebetulnya. Itu aja. Yang saya tahu itu. Artinya ya tidak perlu ritual apa-apa gitu. Enggak ada ciri khas seperti apa gitu ya. Wirid aja udah. Yang penting istiqomah wiridan. Harus diingat gitu. Ya, mungkin juga karena misalkan audien lah ya atau konteks dakwahnya Ibu kan ke masyarakat pada umumnya kan gitu ya. Jadi memang nggak ada istilah hal yang memberatkan. Nggak ada. Iya, makanya banyak jamaah jangan bisa ikut semua tuh. Seperti itu ya, karena mudahnya ketika Ibu memberikan materi ke masyarakat mungkin ya. Jadi masyarakat tuh akhirnya oh iya butuh gitu. Jadi cara pengembangannya itu karena tidak berat, jadi akhirnya banyak yang ikut gitu. Jadi bukan hanya sekedar mahabbah ke Ibu aja, tapi yang diajarkan oleh Ibu itu ya bisa dicerna oleh masyarakat dan mudah dilaksanakan. Itu aja sebetulnya. Rahasianya itu aja. Jadi mereka tidak merasa terbebani ketika ikut Thariqah Tijani gitu. Bahkan dari ketika Ibu sudah tidak aktif di majelis taklim ya, itu masyarakat yang sudah masuk ke Thariqah Tijani di Ibu gitu, masuk ke Ibu, itu masuk lagi ke saya. Karena merasa ini saya banyak meninggalkan katanya. Jadi saya pengen masuk lagi gitu.
Itu sebetulnya saking mudahnya. Jadi saking mudahnya banyak yang melupakan nih, kayaknya seperti itu gitu. Akhirnya mereka masuk lagi ke saya. Itu banyak itu jamaah ibu tuh, yang sudah sepuh-sepuh tuh, saya mau masuk lagi, saya karena udah lama nggak ini gitu. Jadi ngerasanya saya tidak sah gitu mungkin pemikiran dia, padahal tinggal meneruskan aja betul. Kalau apa namanya ya, ada istilah manfaat gitu ya atau efek dari wirid itu Keyakinan. Keimanan tuh kuat, yakin gitu. Ya itu aja, membuat keyakinan. Jadi mereka mencari ilmu di majelis taklim itu, ya bahasa sekarang tuh sudah tidak perlu galau lagi lah, karena sudah punya thariqah gitu, sudah punya keyakinan. Ya kalau bahasa gampangnya itu lebih mantap lah ya gitu. Mantap. Itu keuntungannya kok ya keyakinannya itu gitu. Jadi tidak goyah lah, tidak goyah. Iya. Oke, termasuk ini Kang, apa namanya? Kalau ibu berarti dimakamkannya di sini apa di Buntet? Apanya itu? Waktu dimakamkan. Dimakamkan di Buntet. Di Buntet. Iya, dimakamkan di Buntet. Kenapa itu Kang, ada alasan? Karena ibu itu berpikir di situ kan ada makam keluarga. Makam keluarga. Jadi punya, karena lah istilahnya dari sananya sih ya. Kalau di Buntet itu kan punya khas begini, menikah dengan saudara gitu. Menikah dengan saudara, meninggal juga di sini kumpul dengan saudara. Ada bahasa seperti itulah ya. Di situ kan kumpul Ki Abbas, Ki Abdul, semuanya di situ semua gitu. Saudara-saudara itu semua. Jadi kalau ziarah ke Buntet. Kalau ini peninggalan almarhumah di sini selain tadi wirid, barangkali ada tradisi apa gitu yang rutin bulanan atau tahunan? Ya itu satu pengajian ya. Yang kedua itu yang ibu ajarkan itu pembacaan deba pada ibu-ibu. Dulu sebelum ada ibu itu kan maaf untuk deba kan hanya untuk sekedar laki-laki aja. Orang laki. Ini ibu-ibu. Jadi sehingga pengajian dimanapun kalau bulan Maulid pasti diawali dengan debaan. Itu yang saya rasakan sekarang. Bahkan mau nikahan, kalau di sini kan ya pengen manggil ibu-ibu deba gitu. Kan istri yang meneruskan ya. Ibu-ibu deba. Jadi kalau misalkan hitanan atau apa gitu, ibu-ibu deba. Sekarang masih sekarang itu. Ya diteruskan sama istri kan, dipimpinnya. Bahkan termasuk diantaranya yang jejak yang ibu tinggalkan itu adalah memisah sholat id, baik Idul Fitri, Idul Adha itu perempuan dengan perempuan di sini di pesantren, laki-laki di masjid. Ya rata-rata kan dicampur ya di lapangan. Betul. Gitu. Jadi kata ibu jangan memakai standar di Masjidil Haram dicampur putra putri. Masjidil Haram kan cuma ada satu di dunia itu. Kalau kita makan ada masjid, ada musola. Maka musola itu di pesantren fasilitasi untuk ibu-ibu, itu untuk di masjid. Dan hari ini di sini sampai di sini masih ya. Ya, berarti ada wirid ya. Ada wirid, ada debaiyah, berjanji gitu ya. Kalau umumnya kan deba itu ya laki-laki lah ya bapak-bapak sekarang ibu-ibu juga hadir misalkan kan, tapi ikut rombongan itu. Ada ibu. Dan lagunya juga beda antara bapak-bapak dengan ibu-ibu itu beda. Iya beda. Jadi debaiyah yang diterapkan oleh ibu itu yang dari Buntet gitu ya. Semuanya dari Buntet. Ada metode belajar gitu, ada nggak ciri khas? Ciri khas ibu itu metodenya adalah dengan harus ditulis. Kan rata-rata orang ya ngaji kuping ya, jiping istilahnya, ngaji kuping itu kan cuma mendengarkan. Tapi ibu itu menyuruh atau mengajarkan tulis, ditulis. Ya kalau misalkan lagi pasaran. Jadi sepinter apapun tulis supaya jangan hilang. Itu ya khasnya ibu luar biasa. Dan dengan kedisiplinannya yang tidak bisa ditukar, itu kedisiplinannya. Jam 2 ngaji saya jam 2 datang. Jadi nggak ada istilah jam 2 lebih seperempat lah atau gimana enggak. Jam 2 saya jam 2 masuk. Itu ya alhamdulillah sih nerap ke saya gitu. Nurun ke saya kedisiplinannya. Termasuk jadi, metode itu dipakai sekarang? Dipakai. Jadi ibu-ibu sudah terbiasa bawa catatan gitu. Bisa tulisan itu mengikat. Makanya sekarang caranya ya untuk merealisasikan apa yang ibu ajarkan itu, kalau misalkan ada wirid, karena ya faktor memang orang tua kan sudah bukan untuk menulis ya. Ya saya langsung tulis di buku atau di kertas, terus di print, diperbesar bukunya. Nanti kalau ada materi mau disampaikan misalkan soal doa, saya bagikan dulu, setelah itu baru saya ajarkan. Artinya
meneruskan keinginan ibu supaya orang menulis. Orang sekarang kan malas menulis tuh ya. Semuanya dipegang di HP semua. Ya caranya seperti itu, seperti maulid dan tahlil, ya tahlilnya ditulis. Karena kalau sudah hafal makan udah lepas. Yasin udah hafal udah lepas kan. Oke. Selain berarti haruslah bagaimana mengikat hafalan itu kan ya, supaya tidak lupa berarti kan dengan tulis ya ditulis. Kalau secara ini Kang, klasifikasi keilmuannya berarti almarhumah ini spesifik Al-Quran atau fikih gitu atau ilmu alat atau apa gitu? Begini, kalau ibu itu ya memang spesifiknya ke bacaan Quran ya, bacaan Quran, tapi dia juga tidak lepas dengan kitab-kitab kuning ya, kitab kuningnya. Yang jelas kalau menurut saya yang memang saya mondok gitu ya, melihat apa yang ibu ajarkan itu yang sangat dasar. Seperti niat sholat, sangat dasar, baca Quran, mengeja, seperti itu. Karena itulah juga masuk ke kalangan ibu-ibu ya. Iya. Ibu kan biasanya. Jadi sesuai pangsa pasar lah. Pasarnya itu. Sesuai pangsa pasar. Selain itu kan ada lagi misalkan yang khas dari ibu dan sampai hari ini masih dirawat di tradisi. Ibu itu senang qasidah. Senang qasidah. Maka ketika saya bisa menguasai qasidah rebana, ibu tuh sampai ikut ngelatih, ikut ngamandoran lah bahasa gampangnya, itu ikut ngabandoran ibu. Sampai seperti itu ibu tuh. Mau lomba apa, festival apa, ibu yang paling depan. Ayo, nanti ibu yang maju gitu. Jadi dari sampai kecil sampai sekarang tuh masih bertahan qasidah itu. Qasidah ibu biasa yang nguruskan gitu. Karena saya kan tangan pertama dari ibu kan saya. Iya. Atau mungkin ada hal yang ibu dulu pernah rencanakan atau ini tapi belum terrealisasi. Kira-kira ada nggak Kang pesan memang yang disampaikan? Ibu itu bercita-cita pengen punya santri banyak. Ya. Dan ketika saya meneruskan apa yang ibu inginkan, sekarang sudah punya banyak, ibunya nggak ada. Jadi ya itu. Pengen punya santri banyak sudah terrealisasi sebetulnya apa yang ibu impikan sudah. Sehingga ketika ibu mulai sakit-sakitan itu dan saya mulai mukim ya, ada anak-anak ngaji. Di antaranya yang ini depan ya, itu kan musola. Ibu pengen jadi musola ukti perempuan gitu ya. Itu sampai semua perhiasannya dijual. Itu saking pengennya ibu pengen punya santri. Jadi abah itu kan dinas di Kemenag dulu itu ya. Kalau sekarang itu jadi Dimas ya. Beli tanah, semua yang di situ dibeli semua sama abah. Termasuk dari saudaranya Isman itu ya depan mau berangkat haji dibeli semua abah. Saking pengennya punya santri. Iya. Dan ketika sampai ke saya, sampai lantai 3 apa segala gitu, santri diolah sama saya dan istri gitu. Ya sempat ya Allah, saya sendiri gitu ya. Ini keinginan ibu kok ibunya nggak tahu ketika apa yang diinginkan sudah ada gitu. Tapi kan kita yakin lah ya apa yang cita-cita yang diimpikan dan hari ini terrealisasi. Itu menjadi berkah. Amin. Iya. Mudah-mudahan. Ya. Kalau ada pepatah khusus nggak sih Kang, misalkan pesan untuk anak-anaknya gitu supaya bagaimana gitu? Ibu tuh banyak pesannya. Banyak sekali ibu. Sama anak-anak tuh banyak sekali. Utamakan penampilan. Itu begitu. Iya, utamakan penampilan. Kalau sama anak perempuan, taat sama suami. Itu banyak ibu tuh. Pesan-pesan tuh banyak sekali. Kalau sama anak laki-laki apa? Jangan menyakiti perempuan. Itu pesannya. Iya, jangan menyakiti perempuan. Tapi kalau sama anak perempuan, berbakti kepada suami. Ya itu yang paling menerap ke saya itu ya itu. Artinya begini, ibu itu mengajarkan kedisiplinan dan memang terasa sama saya. Seperti contoh, pulang sekolah tasnya harus ditempatkan di mana? Gitu. Itu ajaran seperti itu. Udah sholat apa belum? Detail ya. Detail sekali ibu itu. Sampai ke penampilan pun diperhatikan ibu. Penampilan itu diperhatikan. Iya. Ada ininya Kang, jejak misalkan pesan atau wasiat ibu dalam hal keagamaan. Maksudnya? Misalkan ada ajaran-ajaran khusus tadi yang disampaikan tuh tertulis gitu yang dilanjutkan kepada penerus dan ini menjadi wasiat lah yang memang diteruskan secara turun-temurun. Ada? Ya ada sih. Ada. Artinya gini ya, ibu tuh mengajarkan
dalam segala hal itu ya adalah dengan kesabaran gitu ya. Dengan kesabaran. Menghadapi orang itu sabar. Dan orang begitu tuh di mana-mana ada. Artinya kita harus bisa adaptasi ya, menghadapi orang. Karena saya kan waktu itu kan baru mukim istilahnya. Ibu tuh mengajarkan begini, kamu harus sabar, lahir dan batin, dan menghadapi orang itu jangan putus asa. Karena orang yang semacam begini tuh di dunia dimanapun ada. Jadi kamu jangan kaget. Memang ibu menyuruh saya untuk pesantren itu memang dipersiapkan untuk itu gitu sepertinya gitu. Karena saya sudah tua, saya sudah berpenyakit, makanya kamu harus begini gitu. Ke istri saya pun seperti itu. Kamu cara menghadapinya begini. Jadi kalau ibu masih ada, itu ngoreksi terus. Kamu harus menghadapi begini. Jadi betul-betul saya dan istri diperkenalkan, ini loh saya ganti saya. Ibu tuh seperti itu sampai turun. Dan itu tuh apa namanya, ajar ibu seperti itu nerap ke adik saya yang perempuan. Ketika artinya kan kalau istri saya kan orang sini ya, cara menerjangnya itu dengan ya itu ke adik saya gitu. Nih mic-nya, nih teteh baca ini, gitu kan gitu istrinya. Ibu itu ajaran buku khusus atau kitab khusus yang beliau tulis dan diserahkan. Oh nggak ada kalau itu. Jadi ibu tuh langsung praktek. Langsung praktek. Berarti harapan ibu secara umum, secara pesan-pesannya sudah berupaya diteruskan, Kang ya. Impiannya memiliki pondok dan santri banyak juga, alhamdulillah. Dan katanya nggak hanya di sini ya, sama di Nurul Falah 2 itu. Oke, di Kota Mandara kan, Mas? Di Kota Mandara. Kota Mandara. Tapi satu yayasan. Satu yayasan, satu lembaga gitu. Cuman beda jenjang aja. Oh gitu. Iya, di sini itu anak sanawiyah. Di sana itu anak aliyah dan anak kuliah. Bahkan anak kuliah itu bagi dua. Ada yang di sini, ada yang di sana. Artinya mereka membimbing adik-adiknya. Oke, Sobat Cikal, itu dikit lah obrolan kami di sore hari ini tentang perjalanan salah satu tokoh perempuan di Kabupaten Kuningan, yaitu Nyai Hajah Hamnah, yang punya kekhasan selain dai atau daiyah, dia menyebarkan atau sebagai mursyid tarekat Tijani atau Tijaniyah. Nanti kita lanjutkan episode berikutnya di obrolan yang beda. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai tentang pesan-pesan beliau, bagaimana beliau mengajarkan disiplin untuk laki-laki ini penting, jangan menyakiti perempuan, dan perempuan harus taat pada suami, dan banyak hal lagi. Saya kira itu sangat bermanfaat dan bisa jadi tauladan untuk kita sebagai para perempuan. Saya cukupkan sekian, Pak Kiai. Mohon sama-sama. Nanti kita lanjutkan di season yang lain, Pak Kiai. Baik, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.